Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Saya, Nabilatul Laili, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kali ini yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Apa arti dari jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapat banyak teman, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Yang selanjutnya yaitu amanah. Amanah di sini yaitu amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Lawan kata dari khianat. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Menjaga amanah itu penting. Mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah, berlatih tanggung jawab, seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari menjaga amanah. Amanah dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam Quran surat Al-Anfal
ayat 27 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui." Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya? Orang yang beribadah atau mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanah Allah. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanah Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan ataupun barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An-Nisa ayat 58 yang artinya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 yang artinya, "Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya." Hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri kita sendiri. Antara lain yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari orang lain atau semua pihak baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidup sukses, hidupnya akan sukses kalau kita amanah dan dimudahkan dalam segala sesuatunya, mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah ini dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seperti yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, entah itu emas, rumah, atau barang-barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula, dalam keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Ini juga amanah. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia negara, rahasia keluarga, dan yang lain sebagainya, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Maksudnya apa? Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau yang lain termasuk perbuatan yang melanggar amanah atau khianat. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Yang ketiga yaitu istiqomah. Apa sih itu istiqomah? Pengertian istiqomah berarti teguh pada pendirian. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi banyak cobaan, tantangan, dan godaan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resikonya. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan sikap orang-orang yang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka sendiri di hari kiamat nanti, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan mereka. Hikmah perilaku amanah diantaranya yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Orang yang istiqomah juga akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Barang siapa yang tekun dan ulet, itulah orang-orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu sabar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Belajar terus-menerus hingga paham. Selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Sekian dari Ibu penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku.